Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terkisahkan ada 3 orang yang menyampaikan proposal hidup mereka kepada Rasulullah SAW, berharap dengan amal yang mereka akan lakukan akan tercatat sebagai amal terbaik dan dapat mengantarkan mereka bersanding dengan Rasulullah nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama menyampaikan amal terbaik menurutnya yang akan dilakukan adalah ia tidak akan menikah. Khawatir dengan menikah, keluarganya tidak akan mengantarkan ketaatan dan menjauhkannya dari agama dan kesolehannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua bertekad untuk sholat dan beribadah semalam suntuk dan tidak akan tidur. Dan yang ketiga menyebutkan akan saum setiap hari dan tidak akan berbuka. Maka Rasulullah SAW melarang mereka dari hal itu semua dan memberi pengarahan kepada mereka agar membaguskan amal mereka semampunya dan hendaknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan hendaknya mereka tidak membuat perkara yang tidak ada asal dalam agama ini, karena mereka sekali-kali tidak akan mampu mengamalkannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, maka sekali-kali tidaklah seseorang memberat agama melainkan akan dikalahkan. Sebagai contoh yang lain misalnya, sholat fardu, kita dapat mendirikannya sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, disuruhnya sambil duduk, bahkan sambil berbaring. Sampai pada akhirnya ketika berbaring pun tak sanggup, berisyaratlah. Dan bagi orang-orang yang hilang akalnya, perintah ini pun juga dicabut. Demikian juga dengan zakat. Amal ini hanya dibebankan kepada orang-orang yang mampu. Fakir miskin tidak dibebankan untuk mengeluarkan zakat. Bahkan sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat dan sedekah. Ibadah haji pun juga sama, tidak diwajibkan kecuali hanya bagi mereka yang mampu saja. Semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilaksanakan akan mendatangkan pahala selain menyelamatkan diri dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggalkan kewajiban atau melanggar aturan akan sengsara hari ini di alam dunia dan nanti di alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia tidak akan membebankan perintah kepada siapapun kecuali orang itu dapat melaksanakannya. Rasulullah menyatakan, agama Islam itu mudah. Oleh sebab itu, setiap mukmin harus sanggup melaksanakan perintah Allah dan bersedia menjauhi larangannya. Akan tetapi, kadang-kadang kita lalai dalam menjalankan perintah atau lupa sehingga melanggar aturan. Untuk itu, kita harus selalu memohon maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ajarkan kepada kita rangkaian doa terbaik dalam Al-Quran. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Rabbana, ayat-ayatmu kami dengar, aturanmu kami taati, ampunanmu kami harapkan. Rabbana, hanya kepadamu tempat kami kembali. Maka teruslah belajar, mencari ilmu agar kita mampu mengamalkan amal soleh ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Dan kita tidak mengamalkannya seperti apa yang kira baik, yang kita rasa enak, yang kita rasa maksimal. Padahal sebetulnya tidak sama sekali diwajibkan atau bahkan tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Maksimalkan ketaatan dan selebihnya minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lalai, lupa, dan ketidakmaksimalan amal ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah antarkan kita
menjadi hamba-hamba terbaik, menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah, memaksimalkan kesolehannya, dan senantiasa mengamalkan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.